Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya? Ada haleluya? Semuanya diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Pagi hari ini tentunya kita semua bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali berjumpa di rumah Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan yang luar biasa besar dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita sudah menikmati pujian penyembahan yang saya percaya sangat memberkati kita semua, saudara. Nanti tiba saatnya saya mau ajak kita semua, mari kita mau fokuskan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama pada saat pagi hari ini. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang surat Efesus, saudara ya. Kita masih lanjut terus, saudara. Kita sudah sampai di pasal kedua bagian akhir, saudara ya. Dan judul hari ini adalah satu kewargaan, satu keluarga, dan satu bangunan. Boleh bilang sama-sama enggak? 2, 3. Satu kewargaan, satu keluarga, dan satu bangunan. Ya, jadi kalau saudara lihat kanan kiri saudara, itu adalah keluarga saudara. Ya, kita akan belajar pada saat pagi hari ini tentang gereja Tuhan, saudara. Ya. Nah, teks kita hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Kembali kita mau bangkit berdiri karena kita mau menghormati kebenaran firman Tuhan, sebab kita percaya firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, suci tanpa salah, saudara ya. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22, kita akan bacanya bergantian, saudara ya. Nanti saya ayat yang genap, saudara ayat yang ganjil. Demikian bunyi firman Tuhan, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Diberkatilah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah saudara, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana salib Kristus itu sudah menyatukan kita umat percaya. Kita sudah sama-sama menyimak minggu lalu saudara ya. Jadi tidak ada lagi perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi, saudara ya. Kita juga termasuk non-Yahudi, saudara. Tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi permusuhan. Tembok pemisah itu sudah dihancurkan. Tidak ada lagi keterpisahan. Jadi semua yang beriman di dalam Kristus, semua yang beriman kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan adalah dan juru selamat dalam kehidupan kita. Berarti kita semua adalah umat pilihan Allah. Jadi kita melihat salib Kristus juga menciptakan satu entitas atau satu umat percaya baru. Dan ini gereja ini terdiri bukan hanya dari bangsa Yahudi saja, saudara. Tapi dari semua suku, bangsa, dan bahasa. Jadi tidak ada perbedaan sekarang. Ya. Kita belajar bagaimana dahulu kita semua adalah seorang pendosa. Dikatakan kita tanpa Kristus. Kita adalah seorang asing, kita tanpa Allah dan tanpa pengharapan. Tapi melalui karya salib Kristus, dikatakan kita yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat. Tidak peduli siapa kita, apa latar belakang kita, strata sosial kita, semua yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita semua disatukan oleh Kristus. Jadi kita melihat saudara ya, salib menghapus segala perbedaan dan menjadikan kita semua setara di hadapan Tuhan. Ada amin saudara? Nah nanti kalau saudara lihat di Efesus pasal 2 sampai pasal 4 saudara, kita akan melihat blueprintnya gereja itu seperti apa. Kita akan melihat saudara ya, Rasul Paulus di pasal 2 sampai pasal 4, di situ kita melihat dia secara gamblang menjelaskan blueprintnya gereja. Apa itu gereja? Siapa yang menjadi bagian dari gereja? Gereja itu seperti apa sih? Dan saya pikir saudara, ini sangat penting, sampai 3 kali berarti sangat penting sekali saudara ya.
Ini sangat penting mengingat kita sedang ada di zaman individualisme, saudara. Kita ada di zaman di mana banyak orang berpikir gereja itu ada untuk melayani saya. Saya bayar, kalian harus melayani saya. Tapi apakah seperti itu? Kita hidup di tengah zaman yang banyak orang Kristen berpikir, oh saya nggak butuh gereja. Hanya saya dan Tuhan saja sudah cukup. Saya nggak perlu pergi ke gereja. Apakah seperti itu yang diajarkan Alkitab? Kita akan lihat bersama-sama, saudara. Kita akan melihat keindahan rancangan Allah atas gereja, saudara ya. Nah, jadi hari ini ada 3 poin, saudara. Yang pertama, siapa kita dahulu, siapa kita sekarang, dan apa implikasinya dalam kehidupan bergereja, saudara. Yang siap belajar katakan haleluya. Kita masuk ke poin yang pertama, saudara. Siapa kita dahulu, saudara? Rasul Paulus katakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Dulu kita adalah orang asing dan pendatang, strangers, orang asing ya. Foreigners, itu orang asing. Itu dalam bahasa Inggris dikatakan seperti itu. Nah, apa yang ada di benak kita, saudara, ketika kita mendengar tentang seorang asing dan seorang pendatang, strangers atau foreigners. Ada yang di sini perantau, yang di luar, yang bukan orang Surabaya dan di sini ngekos atau apapun, boleh angkat tangan nggak? Ada? Banyak ya. Pemuda ada banyak sekali, saya tahu dari Medan, dari mana-mana, saudara ya. Nah, kita seperti seorang perantau. Apa yang Anda rasakan, saudara? Sebagai seorang perantau. Saya juga dulu bukan dari Surabaya, saudara ya. Apa yang kita rasakan? Kita merasa sendirian, betul? Ya, anak-anak kos merasa sendirian, apalagi kalau nggak ada lagi akhir bulan, saudara ya. Kita merasa sendirian, kita merasa terasingkan, kita merasa insecure, apalagi kalau nggak ada keluarga di situ, saudara. Ya, kita kangen sama rumah kita, kita kangen mungkin masakan orang tua kita, mungkin kita merasa kesepian itu secara perasaan, saudara ya. Secara legal, apalagi kalau perantau di luar negeri, saudara, akses terbatas, hak juga terbatas, saudara. Ya, saya ingat sekali 2007 saya pindah ke Surabaya dari kota kecil namanya Cikampek, saudara ya. Jadi masih apa istilahnya sangat desa sekali, deso, saudara. 2007 saya pindah ke Surabaya, saya sekolah di sini SMA, saudara. Saya merasa seperti itu. Bahasanya nggak ngerti, ada yang ngerasa seperti itu? Yang dari Kalimantan, ini ngomong apa orang ini? Kita merasa nggak nyaman, saudara. Ya, nggak ngerti orang ini ngomong apa, dia ngomongin saya atau enggak. Diajarin kata-kata yang aneh-aneh lagi, saudara saya. Jadi sangat tidak nyaman sekali. Terus ada teman saya dari Ambon, dari Dobo. Ada yang dari Dobo? Badannya besar, saudara ya. Wah. Tiba-tiba di satu siang dia duduk, terus dia kepalanya gini. Pas kita lihat dia nangis, saudara. Badannya gede. Kamu kenapa? Namanya Juven ya. Kamu kenapa? Aku kangen sama mama. Badannya gede loh, saudara ya. Bayangkan, itulah kekuatan dari keterasingan, saudara. Kita kangen rumah kita. Kita nggak mau ada di sini, saudara. Kita merasa homesick, saudara. Makanya kalau saudara pergi ke luar daerah atau pergi ke luar negeri, terus kita ketemu misal di luar negeri ya, kita lagi ngomong kita kira dia orang Asia, Filipina atau Thailand gitu ya. Ternyata orang Indo, kita seneng banget ya. Orang Indo ya, orang Jakarta, padahal biasa aja orang Jakarta, orang Bekasi, oh iya langsung seneng banget. Kita kayak ngerasa nemu teman seperjalanan, saudara ya. Karena kita ngerasa terasingkan. Apalagi yang di luar negeri, terus tiba-tiba ada restoran jualan rendang gitu. Wah itu senangnya bukan main, saudara. Atau nemu sambal yang enak, itu senangnya bukan main, saudara ya. Karena kita merasa bukan di rumah kita, saudara. Nah, ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah orang asing, kita adalah pendatang, itu bukan hanya bicara tentang masalah geografis. Itu bukan hanya bicara tentang masalah kewarganegaraan, saudara. Tapi orang asing dan pendatang di sini adalah kondisi spiritual kita tanpa Kristus, saudara. Dan dikatakan Efesus 2 ayat 12, kita tanpa Kristus, kita seorang asing, kita tanpa Allah dan pengharapan. Kita seperti kehilangan rumah kita, saudara.
Jadi secara teologis makna rohaninya tanpa Tuhan, saudara, kita semua adalah orang asing dan pendatang secara rohani. Kita kesepian, kita terasing, kita tidak merasa nyaman. Kenapa? Karena jiwa kita hanya aman di dalam Tuhan, saudara. Tuhanlah rumah kita. Hadirat Tuhanlah tempat kita berdiam. Kita diciptakan untuk dekat dengan Tuhan, saudara. Dan tanpa Tuhan, kita terpisah dari kehidupan, sumber kehidupan yang sejati. Salah seorang bapak gereja namanya Saint Augustine, saudara ya, dari Afrika. Dia pernah bilang begini, ya Tuhan, Engkau menciptakan kami untuk dirimu. Dan hati kami gelisah sampai kami menemukan perhentian di dalam Engkau. Jiwa kita gelisah. Kita mencari sesuatu yang nyaman. Kita mencari satu kepastian, saudara. Dan kita akan terus gelisah sampai kita menemukan rumah kita di dalam hadirat Tuhan. Inilah keadaan realitas spiritual kita. Kita mencari rasa aman, kita mencari tempat perlindungan. Kita mencari sesuatu yang membuat kita merasa dikasihi dan diterima. Kita mencarinya di mana-mana, saudara. Di pekerjaan kita, di harta kita. Kita mencari itu semua. Tapi di luar Tuhan, kita tidak akan pernah benar-benar menemukan hal itu. Kita seperti orang asing dan pendatang itu tadi, saudara. Mazmur 90 ayat 1 katakan apa? Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tapi bahasa aslinya tempat perteduhan itu diterjemahkan sebagai rumah, saudara. Intinya kurang lebih ayat ini bilang begini, Engkaulah rumah kami. Tempat kami berlindung, tempat di mana kami menemukan rasa aman dan kenyamanan kami. Tempat di mana saya merasa dilindungi, saudara. Tuhanlah tempat di mana kita bisa merasa aman dan nyaman, saudara. Dan kita selalu ingin berada di tempat yang nyaman. Tapi hati kita selalu gelisah, karena kita selalu mencarinya di luar Tuhan, saudara. Coba kita renungkan, yang tadi memuji Tuhan terus air matanya menetes. Kenapa ketika kita datang ke gereja, kita angkat tangan kita puji Tuhan, dengar lirik lagu yang begitu menyentuh kita bisa menangis. Kenapa, saudara? Ada yang mengerti? Karena manusia rohani kita sedang diingatkan sebenarnya. Disinilah tempat saya pulang. Disinilah rumah saya. Di hadirat Tuhanlah. Ternyata saya gak bisa jauh dari Tuhan. Ini yang saya cari. Apa yang harta saya tidak bisa berikan kepada saya rasa aman, nyaman. Ternyata saya bisa menemukannya di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhanlah saya merasa nyaman dan kesepian. Kenapa? Karena memang kita diciptakan untuk tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Kita seakan-akan diingatkan kembali akan ingatan tentang Taman Eden. Di mana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi dosa memisahkan manusia dari Allah, saudara. Sehingga kita kehilangan keintiman itu. Tapi kabar baiknya, saudara, di dalam Kristus, melalui darahnya, kita tidak lagi menjadi orang asing, saudara. Efesus mengajarkan bahwa kita yang dahulu hidup terasing, dikatakan kini telah menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita bisa memanggil Tuhan kita Bapa. Luar biasa, saudara. Kita menemukan rumah sejati kita di dalam Kristus. Mari kita renungkan poin yang pertama ini, saudara. Apakah saudara pernah merasa kosong meskipun sudah mendapatkan apa yang dunia tawarkan? Kita mencarinya di mana-mana, saudara, dan kita dapat. Kalau saya dapat ini, saya pasti bahagia. Waktu dapat, kok nggak bahagia? Kok masih kosong rasanya? Mungkin kita mencari kenyamanan di mana-mana. Musik, kesuksesan. Tapi tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Kenapa? Karena sebenarnya yang kita butuhkan bukan hal duniawi yang lebih mewah. Tetapi yang kita butuhkan adalah pribadi Tuhan sendiri, saudara. Hanya di dalam Dia kita bisa benar-benar merasa di rumah. Home sweet home. Semewah-mewahnya hotel, saudara-saudara pasti tetap senang ada di rumah, saudara. Ya.
Karena di situ tempat tinggal kita. Jadi Rasul Paulus itu mengajarkan kita bahwa dulu kita seperti itu. Terasing, kesepian, insecure, kita nyari keamanan, kita nyari kenyamanan. Kita tanpa pengharapan akan keselamatan sampai akhirnya Kristus datang menyelamatkan kita melalui kasih karunia-Nya. Sekarang kita diberikan identitas yang baru di dalam Tuhan. Ya, nah kita masuk ke bagian yang berikutnya, saudara. Identitas apakah itu, saudara? Demikianlah kamu bukan lagi seorang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga. Yang pertama, ya, kita diberikan kewarganegaraan baru. Ya, bukan mirip kayak naturalisasi lah, saudara ya. Orang ini terus diadopsi jadi kewarganegaraan Indonesia, contoh, saudara ya. Dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, menarik, saudara. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Menarik sekali, saudara. Dan kita akan melihat satu persatu, saudara. Identitas kita yang baru di dalam Tuhan. Jadi di sini Rasul Paulus menggunakan 3 gambaran penting tentang gereja. Tadi saya katakan kita akan belajar apa sih itu gereja, saudara ya. Yang pertama gambaran kewarganegaraan, yang kedua kekeluargaan, ya. Yang ketiga kita digambarkan seperti batu yang disusun dan dibangun menjadi bait Allah, saudara. Nah, kita melihat yang pertama tentang kewarganegaraan. Kenapa Paulus menggunakan istilah kewarganegaraan, saudara? Ya, kita diberikan kewarganegaraan baru. Jadi Rasul Paulus menggunakan istilah ini untuk menekankan bahwa kita yang dulunya seorang pendatang, seorang asing, warga kelas 2, saudara. Tidak punya hak, tidak ada perlindungan hukum. Kalau saudara tahu imigran-imigran ilegal, saudara ya. Kita tuh kurang lebih seperti itu dulu. Ya. Nah, Pak Rasul Paulus ingin menekankan bahwa sekarang di dalam Kristus melalui pengorbanannya secara sah dan legal kita bisa dikatakan bahwa kita adalah umat Allah, saudara. Kita seperti diberikan paspor yang baru. Dan ini penting, saudara. Istilah kewarganegaraan, satu kewarganegaraan, yaitu dalam Filipi 3 ayat 20, Rasul Paulus pernah menyinggung, kita semua adalah kewarganegaraan kerajaan sorga. Apapun bangsa kita, suku kita, selama kita beriman kepada Kristus, di dalam nadi kita mengalir darah Kristus, darah yang sama. Berarti kita semua satu kewarganegaraan, yaitu warga negara sorga. Ini penting, kenapa? Karena artinya janji-janji Allah yang diberikan kepada umat pilihannya, sekarang juga adalah milik kita. Saudara lihat, baca Alkitab. Aku akan mengasihi engkau terus. Aku akan menggendong engkau terus. Aku tidak akan membiarkan engkau. Itu janji-janji Tuhan yang diberikan kepada umat pilihannya. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Kita bisa dengan yakin mengatakan, saya dikasihi Allah. Saya disertai Allah. Kenapa? Karena sekarang saya adalah warga negara surga. Contoh, saudara ya, rakyat Indonesia, kita semua itu memiliki hak untuk dilindungi. Memiliki hak untuk dijamin kehidupannya, pendidikannya. Seharusnya, saudara ya. Harusnya seperti itu, ada undang-undangnya, saudara. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita pun mendapatkan jaminan penyertaan Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Dan yang menjamin bukan presiden, tapi Allah sendiri, saudara. Menjadi warga negara surga berarti kita memiliki akses langsung kepada kepala negaranya, yaitu Allah sendiri. Makanya kitab Ibrani mengatakan melalui Kristus kita dengan penuh keberanian bisa menghadap tahta Allah Bapa, tahta kasih karunia itu, dan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, saudara. Saudara nggak bisa datang ke bebas ketemu presiden. Tapi kita bisa datang bebas ketemu Allah kita yang kita panggil Bapa. Kapanpun saudara butuh Dia, Dia mendengarkan kita, saudara. Ada amin, saudara? Luar biasa sekali janji ini.
Ya. Saudara lelah, saudara letih, berbeban berat, kita bisa datang kepada Tuhan. Dan itu bukan hanya janji kosong, yang berjanji adalah Tuhan semesta alam, saudara. Jadi dengan kata lain, saudara, kita yang dulunya seorang asing, melalui darah Kristus, sekarang kita secara sah dan legal. Ini bicara tentang de jure, ya. De jure itu secara hukum. Itu sah dan legal, kita adalah umat perjanjian Allah. Dan kata umat perjanjian Allah ini adalah kata paling penting dalam kehidupan kita, saudara. Karena artinya kalau Tuhan sudah berjanji untuk menyertai, maka janjinya tidak tergantung performa kita, saudara. Mau kita gagal, kita tersandung, Dia sudah berjanji akan menyertai kita. Makanya Dia akan mengangkat kita, saudara. Itu gambaran yang pertama. Nah, Paulus tidak hanya berhenti di warga negara saja. Karena hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama bukan hanya bersifat legal, tetapi juga relasional. Itu yang unik dari kekristenan, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan dan sesama bukan hanya seperti hubungan formal, tapi seperti hubungan relasional, seperti sebuah keluarga. Makanya Rasul Paulus menggunakan gambaran yang kedua, yaitu keluarga. Jadi saudara, kita ini satu keluarga. Ada amin, saudara? Boleh lihat yang bukan keluarga intinya, boleh lihat kanan kirinya bilang, kamu keluarga saya. Kalau emang yang saudaraan memang pasti, saudara ya. Coba yang bukan saudaraan, saudara salamin gitu. Kamu keluarga saya. Saya orang Batak, kamu orang Ambon, orang Manado, kamu keluarga saya. Amin. Karena darah Kristus menyatukan lebih kuat daripada budaya, saudara. Jadi inilah gambaran gereja Tuhan. Makanya tadi saya katakan, kita akan melihat keindahan rancangan Tuhan tentang gereja. Gereja adalah sebuah keluarga. Dan ini pemahaman gereja adalah sebuah keluarga sangat melawan arus dunia. Orang Kristen kebanyakan malah. Orang Kristen sekarang kebanyakan lihat gereja itu kayak nonton konser, saudara. Saya bayar tiketnya, kamu puaskan saya pulang. Tapi itu bukan pola Alkitab, saudara. Kita tidak sedang nonton konser di sini. Kita enggak lagi bayar tiket untuk nonton ketoprak humor, saudara. Tapi kita datang sebagai sebuah keluarga. Paulus menggunakan kata keluarga untuk menekankan bahwa hubungan kita antar sesama orang percaya itu lebih dari sekedar warga negara. Saudara perhatikan, kita satu warga negara dengan banyak orang lain, kita juga satu warga negara. Bisa saling tidak kenal nggak? Bisa ya? Kita kan nggak kenal semua warga negara Indonesia kan? 250 juta lebih, sekarang mungkin udah 280, saudara ya. Kita nggak kenal semuanya. Bahkan presiden pun bisa tidak kenal rakyatnya secara personal, saudara. Ya, kita kenal presiden sekarang Prabowo Subianto. Apakah Prabowo kenal kita? Belum tentu. Ya, bukan belum tentu, kemungkinan besar diantara mungkin nggak tahu. Ya, Pak Prabowo nggak tahu kalau kita itu eksis dan ada gitu ya. Itu satu warga negara. Tapi ketika Rasul Paulus mengatakan gini, kamu sekarang adalah anggota keluarga. Nuansanya jadi lain, saudara. Keluarga ada yang 5 orang, 6, zaman dulu 10, 12, saudara ya. Banyak sekali, saudara. Apakah mereka tidak mengenal? Kenal, saudara. Ada ikatan yang berbeda kalau konteksnya adalah keluarga, beda dengan warga negara. Ada sebuah ikatan di dalam satu keluarga, saudara. Ada nuansa yang lain. Ketika kita mendengar kata keluarga, yang muncul adalah kerekatan, ada kedekatan, ada intimasi, ada peran masing-masing dalam setiap anggota keluarga. Ada tanggung jawab yang kita miliki sebagai sebuah anggota keluarga. Itu keluarga, saudara. Makanya ke gereja kita bukan penonton, kita keluarga. Ya.
Dan kalau saudara perhatikan surat-suratnya Paulus, saudara, Rasul Paulus berulang kali, apalagi surat pastoral, saudara, Timotius, Titus, berulang kali berbicara untuk memperlakukan sesama anggota gereja seperti sebuah keluarga, saudara. Karena memang gereja adalah keluarga, saudara. Apapun latar belakangnya, apapun strata sosialnya, apapun pendidikannya, saudara. Perlakukan sesama anggota gereja seperti sebuah keluarga. Itu adalah ciri orang yang sudah mengenal Kristus dan Injilnya, saudara. Jadi perhatikan kekuatan Injil ini, saudara, yang mempersatukan setiap latar belakang, saudara. Tanpa Injil Kristus kita mungkin hanya kumpul dengan yang sama dengan kita. Yang pendidikannya tinggi kumpul sama pendidikan tinggi. Yang dari daerah ini kumpulnya sama yang dari daerah ini. Tapi Injil Kristus menghancurkan semua tembok itu. Dan Rasul Paulus katakan, sekarang udah gak ada lagi tembok-tembok yang seperti itu. Kamu semua adalah anggota keluarga. Oh, budaya dari daerah saya gini, kamu harus ikut budaya saya. Enggak. Kita semua pakai budaya Injil Kristus, saudara. Jadi kita perhatikan, saudara. Ketika kita dipersatukan oleh Injil Kristus, maka budaya Injil akan menyatukan sesama anggota gereja lebih kuat dibandingkan dengan bagaimana kita dipersatukan oleh budaya daerah atau keluarga kita masing-masing. Menarik sekali, saudara. Ya. Coba kita renungkan, apa artinya menjadi sebuah keluarga, saudara? Perlindungan, pemeliharaan identitas. Kita sudah belajar di poin sebelumnya. Keluarga pun kita mendapat hal itu, saudara ya. Perlindungan, pemeliharaan identitas, kita semua dapat itu. Ya. Nah, faktor lain ya tentang apa artinya menjadi sebuah keluarga, yaitu apa? Adanya kesetaraan total, saudara. Semua anggota, apapun latar belakangnya, sama berharganya. Tidak ada perbedaan, saudara. Itu artinya menjadi sebuah keluarga, saudara. Apa artinya menjadi sebuah keluarga? Menjadi sebuah keluarga berarti ada keterikatan yang kuat antar anggota keluarga, saudara. Makanya saya percaya orang Kristen harusnya enggak datang pulang tanpa orang lain kenal. Harusnya enggak begitu, saudara. Karena kita keluarga. Ada keterikatan yang kuat antar anggota keluarga. Nilai-nilai umum dalam keluarga apa, saudara? Saling mengasihi. Saling peduli, saudara. Saling menolong dan membantu. Saling mendoakan. Dan bukan hanya itu, perhatikan. Setiap anggota bertanggung jawab untuk saling menjaga. Ada amin, saudara? Itu namanya keluarga. Dulu waktu saya kecil, kita 3 bersaudara, saudara ya. Orang tua kami menugaskan kakak tertua, kakak tertua ya, untuk menjaga adik-adiknya. Itu tanggung jawab keluarga. Ya, kakak saya yang tadi WL, saudara. Saya ingat waktu kecil ya, itu kakak saya yang pertama masih SD, saudara ya. Karena orang tua pergi, waktu itu mama saya punya salon harus ke sana terus ditinggal. Mungkin saya nggak tahu ya omongannya gimana, tapi kakak sulung ini punya tugas untuk menjaga adik-adiknya, saudara. Jadi waktu kerja kelompok kita ikutan di bawah gitu, berdua gitu, main sendiri. Ya, itu tugas kakak pertama, saudara. Makanya kakak pertama ini harus dikasih apresiasi. Boleh kasih tepuk tangan untuk anak sulung. Memang anak bungsu itu selalu dimuliakan, saudara. Amin, anak bungsu. Betul ya Casey ya, Casey anak bungsu. Anak kedua tuh kadang gak kelihatan, di mana anak kedua? Enggak, saudara ya, tapi ingat kita sudah satu di dalam Injil Kristus. Itu tugas anggota keluarga. Ketika adiknya melakukan kesalahan, tegur, saudara. Tapi banyak orang Kristen sekarang cuek. Kamu mau dosa mau apa bodo amat, yang penting aku dengan hidupku. Tapi
Tapi sebagai sebuah anggota keluarga, kita tidak melakukan. Makanya saudara di gereja itu ada tua, ada muda. Kenapa? Karena kita saling menjaga satu dengan yang lain. Kadang anak-anak muda gini, oh gak usah melibatkan yang tua-tua, kuno. Salah saudara. Kita butuh hikmat dari mereka saudara. Lihat ada di Alkitab kok. Kadang anak muda ngerasa, wah aku tahu segalanya. Tapi kurang bijak saudara ya. Nah penatua-penatua ini punya kebijaksanaan. Kita butuh satu sama lain. Kita perlu menjaga satu sama lain sebagai sebuah keluarga saudara. Jadi gereja sebagai sebuah keluarga artinya setiap orang memiliki peranan dan tanggung jawab masing-masing untuk membangun tubuh Kristus. Sama seperti di dalam keluarga kita punya peranan dan tanggung jawab masing-masing. Ada yang cuci piring, ada yang mencari nafkah. Ada yang jagain adik-adiknya, saudara. Untuk membuat keluarga kita tetap kuat. Setiap anggota itu penting. Amin, saudara. Bilang sekali lagi kanan kirinya, kamu itu penting. Bilang, kamu itu penting. Tidak ada yang tidak penting di dalam gereja, saudara. Coba lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Mereka saya yakin berasal dari keluarga yang berbeda-beda, saudara. Tapi mereka sampai, ada yang kekurangan, dia gak bisa sekolah, dia gak bisa makan, ayo kita urunan yuk, bantuin dia. Itu keluarga saudara. Ya. Ikatan kekeluargaan ini saudara di dalam Kristus lebih kuat seharusnya daripada ikatan budaya. Saudara tahu arti fellowship, bersekutu? Itu artinya koinonia. Saudara tahu arti koinonia gak? Arti koinonia adalah setiap individu di dalam persekutuan itu punya kontribusinya masing-masing. Di kita ada fellowship pondok. Artinya apa sih fellowship pondok Chandra? Artinya setiap anggota di dalam fellowship pondok Chandra itu gak ada yang pengangguran saudara. Saya membantu apa? Oh saya berdoa. Saya melakukan ini. Semuanya saling membangun tubuh Kristus saudara. Itulah kekristenan saudara. Jadi kita semua dipanggil kepada hubungan yang lebih dalam dengan sesama anggota gereja. Tapi budaya sekarang, udah kamu aja datang gereja pulang, datang gereja pulang, datang gereja pulang. Gak usah. Gereja abusive, banyak di media sosial. Betul saudara, banyak sekali gereja yang seperti itu. Tapi gereja yang sehat juga banyak saudara. Jangan khawatir, gak usah trauma saudara. Kalau saudara ngerasa trauma, berdoa sama Tuhan, minta pulihkan saudara. Tapi panggilan kita dipanggil kepada hubungan yang lebih dalam dengan sesama anggota gereja. Dan ini bukan titipan saudara, saudara yang belum ikut rayon, ikut saudara. Karena kita dipanggil ke dalam hubungan yang lebih dalam. Kita bukan jadi orang Kristen yang, online aja kalau gitu. Enggak saudara, gereja online aja. Enggak, kita dipanggil untuk memberikan kontribusi untuk pertumbuhan sesama kita saudara. Karena ada saudara kita yang butuh kita untuk bertumbuh imannya, saudara. Saudara yang belum ikut kaum wanita, ikut, saudara. Yang belum ikut Hallelujah Family, ikut. Remaja, pemuda, kaum pria, ikut, saudara. Doa malam, ikut, saudara. Karena disitulah kita sedang mempraktekkan gereja mula-mula ini, saudara. Kita saling menolong satu sama lain. Itu keluarga, saudara. Itu gambaran yang kedua. Gambaran yang ketiga, saudara, Rasul Paulus menggambarkan bahwa orang-orang percaya di dalam Kristus adalah orang-orang yang sedang dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Menarik sekali. Ya, kalau kita baca di Alkitab, selama hampir 1000 tahun Bait Allah itu selalu jadi pusat kerajaan Israel. Mulai dari Salomo yang pertama kali membangun, saudara ya. Tapi kemudian Bait Allah ini dihancurkan. Di dalam perjanjian baru, saudara, Bait Allah ini tidak berupa bangunan, saudara. Ya, tapi sekumpulan orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi kita berkumpul kayak gini, saudara. Allah ini sedang berdiam di tengah-tengah kita, saudara. Kita menjadi tempat kediamannya Allah. Luar biasa. Dan dikatakan begini, fondasi dari Bait Allah ini, kita gereja, fondasi dari Bait Allah ini adalah Kristus sebagai batu penjuru dan juga ajaran para rasul dan nabi sebagai fondasinya. Dan ini penting saudara.
saya juga mau tekankan hal ini. Perhatikan, ajaran para rasul dan nabi, para teolog katakan ini kemungkinan ya para rasul dan nabi di perjanjian baru yang mengacu kepada rasulnya Tuhan Yesus, ya 12 orang. Ajaran para rasul ini adalah fondasi yang menahan kekuatan gereja dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Dia kuncinya, dia yang utama saudara. Artinya begini saudara, kekuatan gereja adalah apakah gereja tersebut menjadikan Kristus sebagai pusatnya. Dan ajaran para rasul yang apostolik itu maksudnya ajarannya mengikuti ajaran para rasul. Apakah gereja tersebut menjadikan ajaran para rasul ini menjadi tiang penopang gerejanya? Kenapa saya tekankan hal ini saudara? Karena belakangan ini banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul saudara. Ada gereja-gereja yang tidak menjadikan Kristus sebagai pusatnya saudara. Tapi menjadikan pendetanya sebagai pusatnya. Dan itu kelihatan. Oh kata Pak Pendeta ini kita harus begini. Semuanya tentang pendeta itu. Itu udah jadi kultus saudara. Padahal batu penjuru harusnya Tuhan Yesus. Hati-hati dengan banyak ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Yesus bukan Allah sejati. Dia hanya manusia yang kerasukan roh Allah. Saudara dengar itu di mana-mana. Banyak. Di Surabaya juga ada, saudara. Yesus itu cuma manusia sempurna. Dan kita harus seperti dia. Dia bukan Allah. Coba lihat Filipi, dia mengosongkan dirinya. Artinya ada saat di mana Yesus tidak menjadi Allah, itu sesat, saudara. Hati-hati dengan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Firman Allah bukan otoritas tertinggi. Banyak yang ngajarin itu, Kristen liberal, saudara. Ada lagi yang naik ke atas mimbar bukan ngajar firman tapi malah meramal, saudara. Oh, harus beli ini, harus invest di sini. Gak ngajarin firman Tuhan, saudara. Menyedihkan sekali, saudara. Padahal kekuatan gereja adalah Yesus sebagai batu penjuru, ajaran para rasul sebagai tiang penopang, saudara. Belum lagi teologi kemakmuran. Orang Kristen tuh harus sehat, kalau kamu sakit kamu kurang iman, kalau kamu berdoa dan masih sakit berarti imanmu kurang. Hati-hati saudara. Orang Kristen tuh punya kuasa, kamu jalan pegang rumah orang jadi milik saya, nanti akan jadi milik kamu. Hati-hati. Hati-hati saudara. Ya. Saya nggak apa-apa secara gamblang aja saudara. Banyak yang kayak gitu saudara. Nggak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dan kemudian perhatikan ayat ini saudara. Dikatakan begini. Di dalam dia, kamu kita semua turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Apa artinya saudara? Kamu semua turut dibangun. Kata dibangun mengindikasikan ada proses yang sedang terjadi. Lagi dibangun, saudara. Berarti ada proses yang sedang terjadi. Kita semua adalah batu yang sedang dibangun menjadi satu bangunan, saudara. Artinya begini, perhatikan. Setiap anggota gereja itu penting. Ada amin? Tadi kita sudah bilang ya. Kita semua saling membutuhkan, saudara. Untuk bertumbuh imannya. Makanya kita jangan jadi orang Kristen yang egois. Yang penting saya diberkati, udah saya pulang. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin imannya belum bertumbuh. Dia lagi tertekan, dia butuh didoakan. Tapi kita milih pulang dan gak peduli saudara. Padahal kita semua adalah batu-batu yang sedang disusun rapi untuk menjadi satu bangunan saudara. Ke gereja itu bukan hanya berkata apa yang gereja bisa berikan buat saya. Saya udah persembahan perpuluhan, layani saya dong. Apa yang bisa kalian berikan buat saya? Oh saya tidak dipuaskan, saya pindah gereja lain. Gereja gak begitu saudara. Tapi ke gereja itu begini, apa yang saya bisa berikan kepada sesama anggota tubuh Kristus. Dan Tuhan mengaruniakan kita dengan karunia roh dan talenta. Kita akan belajar nanti di pasal keempat saudara. Bagaimana kita saling membutuhkan karunia satu dengan yang lain. Apa Tuhan mau saya berkontribusi apa Tuhan? Saya bisanya berdoa apa? Berdoalah saudara. Kalau ada persekutuan saya bisa masak, masaklah saudara. Ambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus saudara. Karena kita semua saling membutuhkan.
Saya bisa ngajar anak-anak kecil. Daftarlah guru sekolah minggu, saudara. Karena guru sekolah minggu juga anak-anaknya banyak, saudara. Sekarang guru sekolah minggu nggak tahu, mungkin lagi kurang. Mari yang punya karunia dan talenta, ambil bagian dalam pembangunan bait Allah ini di dalam roh, saudara. Yang kedua artinya, saudara, tidak ada pertumbuhan rohani yang terjadi di luar gereja. Saya mau katakan, sampai sekarang masih ada orang yang suka cuman online aja. Tidak akan pernah ada pertumbuhan rohani, saudara. Tidak akan pernah ada. Tuhan tidak pernah menciptakan kita dalam keterisolasian, gak pernah, saudara. Setelah kita diselamatkan, Tuhan selalu menaruh kita pada tubuh Kristus untuk dibangun bersama-sama dengan yang lain, saudara. Jangan pernah kita berharap bertumbuh rohaninya di dalam kesendirian. Gak bisa, saudara. Karena bukan itu rancangan Tuhan. Tadi dikatakan kita adalah seperti batu-batu. Satu batu yang disusun, saudara. Coba bayangkan, bisakah sebuah batu menjadi bangunan? Bisa gak, saudara? Gak bisa. Kita butuh batu-batu yang lain. Betul ada gesekan apa dan lain sebagainya. Tapi itulah yang mendewasakan kita, saudara. Untuk menjadi sebuah bangunan, sebuah batu perlu direkatkan dengan batu yang lain, saudara. Coba kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Baca sama-sama, saudara ya. 2, 3. Kalian seperti batu-batu yang hidup. Sebab itu hendaklah kalian mau dipakai untuk membangun rumah Allah yang rohani. Dengan demikian kalian menjadi imam-imam yang hidup khusus untuk Allah. Dan yang melalui Kristus Yesus mempersembahkan kepada Allah kurban rohani yang berkenan di hati Allah. Jadi yang bertugas untuk membangun bait Allah rohani itu bukan hanya dalam tanda kutip kemarin kita sudah singgung kaum Lewi, saudara. Ini cuma jemaat biasa, ini kaum Lewi, saudara. Enggak. Kita semuanya adalah batu-batu yang hidup. Hendaklah kalian semua kita mau dipakai untuk membangun rumah Allah yang rohani. Tugas membangun rohani bukan cuma tugasnya Ibu Gembala, saudara. Bahkan kalau kita lihat gembala cuma salah satu dari karunia rohani. Masih banyak yang lain, saudara. Bu Gembala gak bisa menyapa 1000 jemaat, saudara. Nanti kering tenggorokannya, tangannya pulang-pulang gini terus, saudara. Kita coba, saudara, nanti praktekan. Pulang yang belum kenal coba ajak salaman. Sapa, terima mereka. Bukan cuma tugasnya tim pastoral aja, tapi kita semua, saudara. Kita butuh satu dengan yang lain, kita butuh karunia dan talenta satu dengan yang lain. Kita nanti akan belajar di pasal yang keempat, saudara, ya, bagaimana kita saling melayani dengan karunia. Kita butuh satu dengan yang lain. Bagian terakhir, poin. Apa implikasinya dalam kehidupan bergereja, saudara? Yang pertama, kita lihat. Kerinduan Tuhan Yesus adalah menciptakan satu umat. Artinya banyak orang, bukan individu, saudara. Saya perlu tekankan hal ini karena kita sedang hidup di tengah budaya individualisme. Tadi saya sudah katakan. Orang Kristen yang gak mau menjadi bagian dalam sebuah gereja itu seperti bilang saya mau menjadi anggota keluarga tapi tidak mau berhubungan dengan keluarga itu. Orang Kristen yang tidak mau menjadi bagian dari sebuah gereja adalah saya mau menjadi bangunan tapi saya tidak mau disusun dengan batu yang lain. Ya. Ayat ini, saudara, benar-benar mengkonfrontasi budaya individualisme, saudara. Individualisme itu bukan rancangannya Tuhan, saudara. Ketika kita tidak mau menjadi bagian dari suatu gereja, kita sedang tidak mengikuti pola perjanjian baru, saudara. Ya, yang kedua, perhatikan ini penting, saudara. Gereja adalah rumah dan tempat tinggal atau keluarga. Ada amin, saudara? Mari kita ubah sudut pandang kita tentang gereja. Gereja adalah bioskop, gereja adalah gedung teater, gereja adalah gedung stand up komedi, gereja adalah apa lagi, saudara? Sirkus. Saya lagi sedih, saya butuh dihibur. Ayo hibur saya bayar.
Saya pulang habis itu. Zaman sekarang banyak orang Kristen memperlakukan gereja seperti hotel, pergi ke tempat konser, pergi ke clubhouse. Apa bedanya menjadikan gereja sebagai rumah dan tempat konser, saudara? Atau hotel? Kalau pergi ke hotel, kita bayar lalu menikmati. Orangnya harus melayani saya, kita pulang, saudara. Tapi jika kita melihat gereja sebagai keluarga, maka saya punya peran dan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara keluarga dan rumah ini, saudara. Entah saya ikut nyapu, entah saya ikut ngepel jendela, ini rumah saya. Ada yang kotor kita bersihkan, ada anggota keluarga yang bermasalah kita tidak tinggalkan, saudara. Ada yang perlu didoakan, kita doakan hari ini. Mari kita ubah sudut pandang kita tentang gereja. Kita mulai melihat gereja ini sebagai sebuah rumah dan orang-orang di dalamnya sebagai anggota keluarga. Amin. Ada yang susah kita bantu. Saudara sedang diberkati, ada proyek dapat bonus, kita ada wadah haleluya sosial. Sekali lagi ini bukan iklan saudara, tapi ini adalah wadahnya saudara ya, yang gereja kita punya. Karena miris sekali saudara kita bisa dapat berkat Tuhan, tapi ada sesama kita yang masih mikir besok mau makan apa saudara. Nah di perjanjian baru saudara lihat, itu bukan saya ngarang saudara. Ini kita lihat perjanjian baru. Bagaimana jemaat Makedonia ketika jemaat Yerusalem mereka sedang dipersekusi, ditangkep-tangkepin, dibunuh-bunuhin. Jemaat Makedonia mengumpulkan persembahan dan saudara tahu mereka jemaat yang miskin-miskin saudara. Tapi karena mereka sudah diubahkan oleh Injil Kristus. Diubahkan oleh kabar baik ini saudara. Mereka saudara kita. Makanya saya percaya saudara, harusnya tidak ada orang Kristen yang kelaparan. Harusnya saudara. Karena Tuhan bilang kok, supaya di tengah-tengah kamu jangan sampai ada yang gak bisa makan. Bermurah hatilah kata Tuhan. Ada orang yang sudah lama gak ke gereja. Coba kita hubungi, tanyakan. Ada yang bisa saya doakan atau enggak? Mari kita belajar jangan jadi orang Kristen yang egois dan hanya memikirkan keselamatan kita sendiri saudara. Mari kita renungkan pagi hari ini. Apakah kita sudah hidup sebagai bagian dari keluarga Allah dan menjadi bagian dari bangunan yang dibangun seperti bait Allah, atau kita masih menjalani iman sendirian, saudara. Ya, sebagai penutup, tadi saya katakan, mari kita ubah sudut pandang kita tentang gereja, bahwa kita semua sama berharganya di mata Tuhan, tidak ada yang berbeda. Ketika kita melihat keberhargaan orang lain melalui latar belakang strata sosial mereka, kita sedang menghancurkan apa yang Kristus bangun melalui pengorbanannya. Kristus sudah mati untuk persatuan, kita bikin tembok perpisahan lagi, saudara. Nah tadi di Efesus 2 ayat 20 dikatakan Kristus adalah batu penjuru. Artinya apa? Batu penjuru adalah batu yang diletakkan pada sudut fondasi dalam konstruksi bangunan yang menjadi acuan posisi, keselarasan, dan kekuatan seluruh struktur. Jadi Kristus adalah batu penjurunya yang membuat gereja tetap berdiri. Batu penjuru merujuk kepada Yesus sebagai dasar dan landasan pengikat utama dalam gereja dan hidup orang percaya. Tapi tahukah saudara, bahwa sebelum Kristus menjadi batu penjuru, dia terlebih dahulu dibuang, saudara. Batu yang sekarang dibuang, itu sudah menjadi batu penjuru. Dan tahu dia dibuang oleh siapa? Dia dibuang oleh ciptaannya sendiri, saudara. Kita mungkin bilang, oh ahli Taurat jahat banget, orang yang nendangin Yesus jahat banget. Saudara tahu, kalau kita hidup di zaman Yesus, kemungkinan besar yang mukulin Yesus itu kita. Kamu cuma tukang kayu, kita kan suka ngelihat orang berdasarkan latar belakangnya. Kamu apa ngajar saya? Kamu tuh cuma tukang kayu, pendidikanmu gak ada, diludahin. Mungkin kita ikut yang ludahin Tuhan Yesus, saudara. Tapi kenapa Yesus harus mengalami semua itu? Perhatikan saudara. Dia dibuang supaya kita diterima, saudara.
Dia mengalami keterasingan sama seperti tadi kita hidup di daerah asing kita nggak nyaman. Supaya kita yang orang asing menjadi anggota keluarga Allah. Dia lahir di kandang saudara, telanjang lagi. Dia mati telanjang saudara. Dia pergi meninggalkan rumahnya di surga. Supaya kita yang kehilangan rumah saudara, memiliki rumah di dalam hadirat Tuhan. Dia mengorbankan segalanya saudara. Supaya kita yang seharusnya diusir. Karena kita orang asing harus diusir. Orang asing gak boleh masuk rumah saudara. Tapi karena pengorbanannya kita dapat diterima. Kita diambil dari lumpur yang kotor saudara. Kita dibersihkan. Bahkan diangkat menjadi anak. Bukan hanya diangkat menjadi anak. Yesus katakan kamu ahli waris. Ada di sini orang yang bobrok diangkat jadi anak dan dijadiin ahli waris, saya jamin gak ada saudara. Cuman Tuhan yang melakukan itu. Dan orang yang bobrok itu adalah kita saudara. Kita yang seharusnya orang asing tidak diterima, kini menjadi anggota keluarga Allah. Renungkan hal ini saudara. Kasih yang begitu besar, penerimaan yang besar inilah yang akan mengubah hidup kita. Dan cara kita memandang sesama saudara. Dia mati buat saya. Dia mengadopsi saya jadi anaknya. Kenapa saya enggak nerima kamu? Hanya karena kamu tidak sama dengan saya. Di dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kamu adalah bagian dalam hidupku. Dalam Efesus 4 ayat 3 dikatakan begini. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Rasul Paulus gak bilang ciptakanlah kesatuan. Karena sudah diciptakan oleh Tuhan Yesus. Saudara untuk apa lagi? Makanya tadi saya katakan jangan membangun lagi tembok permusuhan saudara. Membeda-bedakan orang. Melihat orang lain berharga karena income-nya saudara ya. Karena pekerjaannya. Itu sedang menghina karya salib Kristus namanya saudara. Tapi berusahalah memelihara kesatuan roh. Dan kesatuan itu sudah dicapai melalui Kristus. Tugas kita adalah memeliharanya. Pagi hari ini saudara, maukah kita memelihara kesatuan kita sebagai keluarga, sebagai sebuah gereja dengan cara apa? Saling peduli dan saling mengasihi. Ada amin saudara? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita? Coba kalau satu hal kecil apa yang ada di benak saudara? Oh saya mau berkontribusi membangun tubuh Kristus dalam hal ini. Entah itu mungkin nanyain kabar orang yang udah lama gak ke gereja. Apapun saudara. Atau saudara tahu ada orang yang besok bingung makan apa. Saudara mulai pikir saya gojekin apa ya orang itu. Mungkin saudara. Tapi kita semua mau ambil bagian sebagai anggota keluarga Allah. Sebagai batu yang sedang dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri.